Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini di kajian rutin selama bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam marilah kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kajian Ramadan akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Abdullah SEMM. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah dipersilahkan. Berupaya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang yang baik ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermajelis taklim di Mushola Al-Hidayah Kampus 1 ST Total Bin. Semoga dalam kegiatan aktivitas ini Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya, memberikan ma'unah pertolongan kepada kita semua, memberikan bimbingan taufik kepada kita semua, sehingga mulai dari kemarin tanggal 1 Ramadan dan sampai dengan tanggal 30 Ramadan, insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beserta Rasul. Kita harapkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menukil dari ayat yang telah kita baca yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Wa aqimus sholata, dan laksanakanlah sholat. Jadi perintah ini diberikan kepada kita selaku umat, selaku hamba-hamba Allah yang beriman. Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu yang harus kita jaga dengan baik-baik, yang harus kita pegang dengan baik-baik agar sholat itu tidak lepas dari benak diri kita. Kalau sholat itu sudah kita laksanakan, sholat itu sudah kita dirikan, dan sholat itu sudah kita pegang dengan teguh, maka agama Islam itu sudah kita pegang dengan sempurna. Sebaliknya, tetapi kalau sholat itu kita lepas, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib buka puasa, habis itu kewargem, kekenyangan, tidur,
isya kebablasan. Nah, zuhur sholat, asar sholat, maghrib tidak, isya kebablasan, subuh habis sahur ngantuk, bangun-bangun jam 7. Nah, itu kita tidak akan menjaga agama Islam ini kalau sholatnya tidak kita jaga dengan baik. Sholat ibarat bangunan, tiangnya bangunan. Kalau tiangnya tidak kita bangun, tiangnya tidak kita dirikan dengan kokoh, maka bangunan itu juga akan roboh. Kalau agama ini tidak kita jaga dengan baik dengan sholat, maka agama ini akan roboh di dalam diri kita. Padahal ketika kita hidup di dunia hanya diutus oleh Allah untuk ilah liya'budun, hanya menyembah kepada Allah. Selain menyembah kepada Allah tidak ada. Maka ada kriteria kenapa Allah memerintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj di Sidratul Muntaha. Rasulullah mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat sebanyak 5 waktu. Apa itu 5 waktu? Ada Islam ya, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Isya Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada para umat untuk sholat isya agar bisa berfungsi ketika kita nanti menerima yang namanya yaumul qiyamah. Kita mengalami di hari kiamat itu sangat gelap. Bumi, langit, air laut, gunung, ya, semuanya itu hancur. Bahkan kita sendiri, bahkan ada sejarah orang yang sedang mendapati hari kiamat itu ketika hamil, janinnya itu keluar sendiri saking takutnya. Ya. Orang-orang sibuk dengan menyelamatkan diri masing-masing, tidak ingat siapa yang dilahirkan dan tidak ingat saya dilahirkan oleh siapa. Nah, dengan sholat isya kita menjaga agar ketika kita mendapati hari kiamat itu bisa menerangkan diri kita. Allah memberikan rahmat ketika kita mendapati di hari kiamat. Itu fungsi sholat isya yang pertama. Fungsi yang kedua sholat isya ketika kita masuk di alam kubur, alam barzah yang ukurannya 1,5 meter kali 1 meter ya. Itu tidak ada tempat, tidak ada teman ya yang menemani kita. Gelap gulita, tidak ada lampu. Adanya adalah kita tidur di alam kubur, kita ditemani dengan yang namanya kain kafan. Ketika orang-orang yang takziah sudah pulang dari alam kubur itu, langkah terakhir, 7 langkah terakhir, orang yang terakhir takziah itu, maka muncullah yang namanya amal. Amal kita akan menemani kita. Amal itu tergantung, baik buruknya itu tergantung pada saat kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia itu selalu melaksanakan kebaikan, maka amal yang baik itu akan menemani kita. Tetapi kalau kita hidup di dunia sukanya gosip, sukanya nyalain orang, sukanya buat dosa, nah amal busuk nanti yang akan menemani kita.
Nah, ketika kita menjalankan sholat isya, insya Allah Allah akan memberikan rahmat, lampu penerangan untuk kita di alam kubur. Sebelum malaikat munkar dan nakir itu datang kepada kita, marrobuka, sebelum menanyakan seperti itu, makam kita sudah diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah menyampaikan ketika sahabat Umar bin Khattab meninggal, sahabat Ali bin Abi Thalib karena penasaran seperti apa sih nanti kalau sahabat Umar ketemu dengan malaikat munkar dan nakir. Karena sahabat Umar itu orangnya yang luar biasa, tegas, keras. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib itu meminta kasyaf, ya. Kasyaf itu bisa melihat hal yang gaib. Allah izinkan ketika orang-orang semuanya yang takziah mengantarkan sahabat Umar itu sudah pada pulang, sahabat Ali bin Abi Thalib itu masih tetap ada di makamnya sahabat Umar bin Khattab. Datanglah malaikat munkar dan nakir yang matanya seperti panci, ya, seperti panci hitam, tetapi pancinya itu kayak kebakar, jadi melotot. Nah, seperti itu melotot, kemudian mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Ditanya, sahabat Ali bin Abi Thalib penasaran, kayak apa sih, rasain kalau nanti ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Yang diketak, ya, yang dimarahi oleh malaikat munkar dan nakir adalah sahabat Umar bin Khattab balik memarahi malaikat munkar dan nakir. Marrobuka, kata malaikat munkar dan nakir, kenapa engkau tanya kepada saya? Saya ini sahabat kekasihmu. Bingung malaikat munkar dan nakir. Kembalilah kepada Allah. Ya Rabb, saya kok ditanya, Pak? Saya tanya malah kembali ditanya. Memang yang barusan saya tanya itu siapa ya Rabb? Itu adalah sahabat kekasih saya Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Kenapa membentak saya? Biasanya saya yang membentak manusia. Maka kamu, ya, hai malaikat, engkau kalau ketemu orang mukmin berpenampilannya yang bagus. Nah, semenjak itu, ya, semenjak itu kembali ke sahabat Umar bin Khattab dengan wajah yang baik. Nah, kalau malaikat munkar dan nakir ketemu orang-orang yang ada di alam kubur, orangnya mukmin, orangnya soleh, pasti ketemu dengan wajah yang baik setelah dimarahi oleh Umar bin Khattab. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita menjalankan sholat isya, itu bisa membantu kita berfungsi. Satu, ketika kita mendapati hari yaumul qiyamah, Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan yang kedua, di alam kubur yang gelap gulita, itu ketika kita senantiasa merutinkan, syukur bisa jamaah dan bisa sholat tepat waktu di awal waktu, insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Dan di alam kubur kita nanti akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mati semua, ya. Ada yang nggak mau mati,
Nah, semua pasti akan mati. Nggak mau mati kalau umur 200 tahun, nah, nyusai anak-anaknya nanti ya. Kemudian waktu sholat subuh, nah, kenapa Allah memerintahkan oleh baginda Muhammad SAW sholat subuh? Karena ketika subuh fajar datang, pagi datang, orang-orang itu banyak yang menyembah setan. Majusi menyembah dengan matahari, ya. Agar kembali fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah illa liya'budu tadi, maka Rasulullah diminta untuk menyampaikan para umat agar menjalankan sholat subuh. Untuk sholat duhur, ketika duhur matahari bergeser ke kanan sedikit, lengser ya, bergeser ke kanan atau ke barat, maka para malaikat itu banyak bertasbih kepada Allah. Maka ketika Rasulullah mendapatkan perintah Allah untuk melaksanakan sholat duhur, kita diminta untuk memperbanyak doa-doa di saat habis sholat duhur kepada Allah. Maka kebanyakan sholat duhur banyak-banyaklah untuk bisa berdoa kepada Allah, karena saat itu para malaikat pada bertasbih kepada Allah, sehingga doa kita akan terbantu oleh tasbihnya para malaikat, sehingga doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya sholat asar. Sholat asar sejarahnya adalah waktu itu Nabi Adam alaihissalam digoda oleh jin, oleh iblis untuk memakan buah kuldi, ya, memakan buah kuldi, sehingga dengan memakan buah kuldi itu Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah, dilemparkan ke muka bumi, sehingga ada kita semua. Nah, dengan adanya godaan dari setan, dari iblis, maka ketika kita pulang kerja itu sering-seringlah di jalan, di krowo, baca sholawat ya. Itu banyak jin, banyak setan yang selalu membuntuti kita, bahasanya seperti itu ya. Membuntuti kita, tetapi kalau hati dan pikiran kita tancap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan bisa membantu diri kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah sholat maghrib. Sholat maghrib diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirisalahkan kepada kita semua, karena sholat maghrib itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surganya Allah, ditempatkan di bumi dan berpisah antara Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa sendirian ya. Dengan demikian Nabi Adam merasa bersalah karena tidak menjalankan perintah Allah, maka Nabi Adam selalu bertaubat kepada Allah dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, ya Rabb, ya Allah, kami dalam keadaan dolim. Maka kalau diri kita diperintah oleh Allah tidak menjalankan, berarti diri kita dolim kepada diri kita sendiri. Anfusana, kepada diri kita, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan apabila Engkau ya Rabb tidak mengampuni kami, tidak mengampuni saya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan Engkau tidak memberikan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, warhamna kama wa apa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khosirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau Allah tidak mengampuni kepada diri kita, Allah tidak memberikan rahmat kepada diri kita, maka kita hidup di dunia yang mulai dari umur 1 tahun sampai dengan nanti kita meninggal, kita melaksanakan kegiatan kesehariannya, kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama itu kegiatan kita di dunia ini akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kita semua berharap kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah kita menghadap diri kita kepada Allah akan menjadi orang-orang yang muflihun, ya, orang-orang yang beruntung. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi kajian Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian Ramadan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.